Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zarul Rizki dengan NIM 23101050187. Kepada yang terhormat Bapak Rudi Sanjaya selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya izin memaparkan materi tentang kebijakan ekonomi dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, di sini kita langsung saja ke materinya. Pertama ada pendahuluan, yaitu pengertian kebijakan ekonomi, yang dimana kebijakan ekonomi adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi suatu negara. Kebijakan ini juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Nah, di sini ada pokok-pokok kebijakan ekonomi, yaitu ada 3 poin. Poin pertama ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Poin kedua ada mengatur aktivitas ekonomi nasional, dan poin ketiga ada berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan ekonomi juga, pemerintah berupaya menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Nah, yang kedua ada tujuan kebijakan ekonomi, yang dimana tujuan utama kebijakan ekonomi adalah menciptakan kondisi perekonomian yang sehat dan stabil agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Di sini ada 5 poin tentang tujuan kebijakan ekonomi. Poin pertama, menjaga stabilitas harga dan inflasi. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, mewujudkan pemerataan pendapatan. Dan poin kelima ada meningkatkan daya saing nasional. Tujuan-tujuan tersebut juga saling berkaitan dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Next, yang selanjutnya ada jenis kebijakan ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan beberapa jenis kebijakan ekonomi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jenis-jenis kebijakan ekonomi tersebut yaitu ada kebijakan fiskal, yang dimana mengatur pajak dan belanja negara. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Dan yang ketiga ada kebijakan perdagangan, yaitu mengatur ekspor dan impor. Nah, kombinasi dari kebijakan tersebut juga digunakan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Baik, yang selanjutnya masih kebijakan fiskal dan moneter, yaitu kebijakan fiskal dan moneter merupakan instrumen utama pemerintah dan bank sentral dalam mengendalikan perekonomian. Di sini kebijakan fiskal ada 3 poin, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara, kedua belanja pemerintah untuk mendorong ekonomi, dan yang ketiga ada subsidi untuk membantu masyarakat. Nah, sementara itu juga kebijakan moneter berfokus pada stabilitas keuangan. Di sini kebijakan moneter ada 2 poin. Poin pertama mengatur suku bunga, dan poin kedua mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, kedua kebijakan ini harus berjalan selaras agar hasilnya optimal. Selanjutnya ada dampak kebijakan ekonomi. Nah, setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan akan menimbulkan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Di sini ada dampak positif kebijakan ekonomi, yaitu 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan daya beli masyarakat, dan yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja. Namun, kebijakan ekonomi juga dapat menimbulkan tantangan seperti perubahan tingkat inflasi, kedua pengaruh terhadap nilai tukar, dan yang ketiga ada ketidakstabilan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Next, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi merupakan upaya pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian negara agar berjalan stabil dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang secara tepat dan menyesuaikan kondisi ekonomi yang dihadapi. Baik, terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah menyimak pemaparan materi dari saya. Karena sudah dimulai berarti harus diakhiri. Kalau misalnya dimulai tanpa diakhiri, itu bukan pemaparan materi, melainkan urusan hati.